Kita mau belajar sekarang tentang apa sih yang Tuhan inginkan dari orang-orang yang mencari Dia. Ya, itu yang kita mau belajar. Supaya kenapa, saudara? Supaya kita ngerti. Jangan sampai kita merasa kita ini dekat sekali sama Tuhan. Tuhan tidak merasa kita dekat sama Tuhan. Ya, banyak saudara pasti sering punya teman. Wah, dia sedikit-sedikit telepon saudara mungkin. Apa seakan-akan dia dekat sekali. Tapi saudara sendiri tidak merasa karib sama dia. Bisa kan? Bisa kan saudara merasakan seperti itu? Betul. Ya istilahnya itu kan apa? Sok karib, sok dekat. Betul? Betul. Sama dengan kita kalau punya masalah. Tuhan bilang dari dulu kan deket-deket punya masalah aja deket-deket. Amin. Tuhan bilang maaf aku bukan tambal butuh. Amin. Loh, Tuhan juga punya harga diri. Amin. Amin. Iya apa enggak sih? Apa Tuhan tuh ya syukurlah mumpung kamu mau datang, banyak yang enggak mau datang gitu dong. Nah, sekarang kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ayo buka bersama dengan saya, ya. Yohanes pasal 6 ayat 67. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan cepat sehingga kita akan selesai tepat waktu saudara. Supaya ingat ini tempat buka sampai jam 9. Tolong perhatikan. Karena kadang saya dihadang terus tidak dikasih pulang. Saudara, alasannya kenapa Pak? Tolong gini dan gini. Hamba Tuhan itu terus terang tidak bisa menolong. Saya mau beritahu saudara. Buktinya kalau dia bisa maksudnya menggandakan uang, dia tidak perlu minta persembahan kalau dia bisa menggandakan uang. Betul. Buktinya kalau dia percaya Tuhannya sanggup mengirim semuanya, dia nggak perlu mengadakan persembahan. Amin. Loh, iya dong buktinya tidak minta melulu khotbah uang melulu, betul. Dia sendiri nggak percaya yang dia khotbahkan. Betul, dia bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dia nerima aja terus. Dia adalah manusia yang paling tidak pernah bahagia di bumi ini, saudara. Ya kan? Kalau saudara baca satu buku dari Bonke itu, ya, yang bangkit dari kematian, satu orang dari Afrika itu, ya sudah mati, sudah tubuhnya sudah kakinya sudah dipotong untuk dimasukkan untuk pengawet tuh. Iya, ya. Berapa hari kemudian dia bangkit. Kalau dia berkeringat, bau itu keluar kembali formalinnya. Dia hidup kembali. Dan ketika dia mati, Tuhan bawa dia ke neraka. Bertemu dengan pendeta yang doanya apa? Tuhan, kami minta ampun. Kami mau kembalikan uang itu. Kami mau kembalikan uang itu. Terus pendeta itu kalau sudah di neraka, uangnya diambil dari mana? Amin. Dia bilang dia mau kembalikan ketika dia di neraka. Nanti saudara baca, saya tidak mengarang. Buku itu ada. Ya, seorang hamba Tuhan bilang, Pak, baca ini bagus sekali. Dia teriak, aku mau kembalikan Tuhan, aku mau kembalikan. Caranya kembalikan dari neraka gimana? Terus waktu dia mati, bagaimana caranya bawa uang ke neraka? Amin. Dan Tuhan tidak, ketika dia berkunjung ke neraka, selama dia mati, Tuhan tidak bilang, baik kamu sudah bertobat di neraka, mari ke surga hambaku. Tidak ada, saudara, ditinggalkan. Ya, dan itu akan terjadi, dia akan banyak sekali seperti itu kemudian. Kenapa? Karena selalu ngurusnya Jen melulu. Minggu lalu, bulan lalu, ada orang yang konflik dengan saya, saudara. Sama. Dia cerita melulu, saudara. Memangnya tidak ada bahan lain sih khotbahnya selain uang? Tidak ada bahan lain khotbah bahwa Tuhan pasti berkati engkau. Walaupun ekonomi semakin lambat, tapi Tuhan semakin cepat mengirim. Nah, itu. Tapi kita akan bilang, amin, itu yang saya harapkan paham Tuhan khotbah. Itu yang saya inginkan daripada firman Tuhan, amin. Loh, Bapak ini ngomong, Bapak ini tidak butuh uang, butuh uang. Siapa bilang tidak orang hidup tidak butuh uang? Betul. Semua orang hidup butuh uang. Serukun-rukunnya saudara hidup suami istri. Kalau kurang uang pasti tengkar loh saudara. Saya mau beritahu saudara. Ya ibu-ibu. Suami mau baik, tidak selingkuh, rajin doa. Tapi sudah 3 bulan tidak bayar telepon, semua HP, tidak ada pulsa. Kau bilang tidak apa-apa. Gitu? Pasti nyanyi dong. Ya apa enggak yuk? Pasti, Pak gimana nih Pak, uang sekolah Pak, ini gimana Pak bayar lift? Pasti akan nyanyi, betul? Nggak mungkin nyanyinya, ku yakin. Ya nggak mungkin. Ya kan, walaupun serohani apa kalau kurang duit bisa berantem. Walaupun serohani apa juga kalau banyak keliwat banyak duit berantem. Jangan pikir kalau duit itu tidak diatur dengan benar semuanya jadi baik. Tidak, saya ketemu banyak sekali orang jadi berantem ketika punya uang banyak. Cuman kalau sudah tidak punya uang berantem itu kelewatan. Sudah susah kok masih kuat berantem. Kalau punya uang banyak berantem mungkin masih normal. Kenapa? Masih bisa beli makanan, masih beli gizi suplemen supaya kuat ngomong berantem itu. Itu sudah tidak ada kalori kok masih kuat. Itu yang ajaib, saudara. Ya, setan juga mengurapi hamba-hambanya supaya suka berantem, betul? Tuhan juga mengurapi hambanya, setan juga mengurapi Iya, mari yang baru datang tolong diurus di bangku depan masih banyak kosong. Ya, tolong di depan-depan saja ini satu deret masih kosong. Ini bukan untuk malaikat, kita tidak menyediakan bangku untuk malaikat, saudara.
Ya, jadi silakan duduk ya, akan lanjut. Sekarang kita akan lihat ayat ini, ya, Yohanes pasal 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu tidak mau pergi juga? Perhatikan saudara, kata ini dikatakan oleh Tuhan ketika dia mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Ketika itu saudara tahu apa yang terjadi? Yesus memberikan makan 5.000 orang yang sudah ikut dia 3 hari. Dan saudara pasti tahu, setiap kali Yesus orang datang berkumpul, orang sakit sembuh. Betul? Orang buta melihat. Amin. Betul apa tidak? Jadi selama 3 hari itu pasti 5.000 orang itu sudah melihat begitu banyak mujizat. Betul? Nah, sekarang lihat, kemudian sudah Yesus memberi mereka makan, kemudian mereka sepakat untuk memaksa Yesus mau diangkat jadi raja. Lihat, orang Kristen itu saudara, kalau sudah kaya, ya saudara, dibikin seneng, itu lebih mudah menjadikan Yesus raja daripada kalau dia dibikin miskin. Tuhan, kalau kau berkati, apapun perintahmu kulakukan. Betul? Kalau aku sudah diberkati, kau suruh nabur apapun kulakukan. Dia akan jadikan Yesus raja. Jadi akan dengarkan, saudara. Betul? Tapi kalau Tuhan, kalau sekarang masih kurang, tambahkan dulu, nanti gampang Tuhan. Tuhan butuh berapa, aku berikan. Betul, saudara? Tetapi Yesus tidak tertarik dijadikan raja oleh orang-orang ini dengan motivasi yang salah. Tolong perhatikan. Motivasi orang-orang ini mengangkat Yesus jadi raja apa? Lo enak toh setiap hari lihat mujizat. Betul, selama 3 hari ikut begitu banyakmu. Jejak enak punya Tuhan yang dahsyat. Kedua saudara, lapar dikasih makan. Alias apa? Yang pertama, tidak usah belajar jalan-jalannya Tuhan, tidak usah belajar kehendaknya Tuhan, tidak usah belajar kerinduan hati Tuhan. Pokok ada masalah, mujizat. Ada problem, mujizat. Enak betul hidup jadi orang Kristen seperti itu. Tidak usah dengar khotbah yang menyakitkan. Tidak usah dengar firman pengajaran maunya Tuhan apa di hidup kita. Tidak usah mentaat kalau Tuhan suruh rubah apa di kelakuan kita. Ada masalah, mujizat. Ada masalah, mujizat. Enak. Kedua saudara, lapar dikasih makan. Tidak perlu cari makan sendiri, usaha sendiri. Disediakan oleh Tuhan. Loh, Tuhan yang kayak gini keren banget, betul? Semua orang mau saudara. Tetapi Yesus kemudian menyingkir. Bahkan dia menyeberang ke Kapernaum, dikatakan saudara. Perhatikan di sini. Motivasi saudara dan saya ini jadi Kristen ini yang perlu diperbaiki. Ya, motivasi saya jadi Kristen ini juga perlu diperbaiki. Plus motivasi saya jadi hamba Tuhan juga perlu diperbaiki. Saudara, supaya semuanya itu benar, tulus, murni. Ya, berapa hari lalu saya WhatsAppan sama teman, dia bilang, "Kok enak ya zaman sekarang ya? Kenapa di sebelah mimbar aja kok bisa ada mesin EDC?" Ya, jadi saudara-saudara, kami sediakan kemudahan buat jemaat yang mau menabur. Kalau saudara tidak bawa tunai hari ini, ataupun tidak cukup tunai hari ini, kalau Tuhan gerakkan saudara menabur lebih, keluarkan kredit cardmu, sudah disediakan di depan sini, mari. Kami memberikan kemudahan kepada saudara untuk menabur, betul? Jadi saudara jangan sulit menabur, karena begitu mudahnya untuk menabur. Ini disediakan semua. Kartu kredit apa? Ini bank ini semua ada. Benar, dia bilang enak ya kok. Saya bilang enak. Itu persis seperti kita sedang memakai uang itu untuk membeli bahan bakar BBM untuk lebih membuat panas di neraka. Jadi, kayak kita lihat lagi. Yang pertama kita belajar. Orang ini sudah lihat banyak mujizat. Terus apa? Mereka kelaparan dikasih karena kemudian mau ngangkat Yesus jadi raja. Yesus sudah tertarik diangkat-angkat. Karena motivasinya salah. Nah, kemudian saudara, orang-orang ini ngotot. Yesus sudah menyingkir, diuber terus. Jarang ada orang yang benar-benar menguber Yesus, nguber pendeta. Yes, pasti. Nguber Tuhan jarang. Pak Asen, saya udah lama ingin ketemu Pak Asen. Saya bisa tolong apa? Saya ini hamba. Saya punya karunia, iya. Kesembuhan, iya. Mujizat, iya. Membedakan roh, iya. Bernubuat, iya. Perkataan pengetahuan, iya. Perkataan hikmat, iya. Tapi saya kan tidak hamba. Saya nggak bisa buat apa-apa kalau Tuhan saya tidak disuruh saya lakukan apa-apa. Orang akan lebih, waduh, saya rela ke sana loh ibadah. Betul tadi saya saksikan kan. Ada satu orang itu pengusaha punya hotel. Terbang ke Jakarta ibadah. Dia tidak mau ibadah di kotanya karena dia merasa ini pendeta-pendeta, maaf, nggak level saya pemilik hotel. Nggak level Jakarta. Setiap Sabtu dia berangkat, Minggu sore dia pulang. Dia hanya mau beribadah di gereja yang paling besar itu, yang enggak kelas. Tahu-tahu saya sering nginep dulu di hotelnya.
Tiap Sabtu dia hilang. Ya, itu. Itu kenal. Rela saudara. Naik pesawat paling enggak itu hampir 2 jam sampai Jakarta. Orang kaya. Orang kaya punya level, harus dilayani pendeta yang top. Orang miskin, syukur-syukur ada pendeta mau melayani, saudara. Amin. Nah, kemudian saudara, mereka kejar Yesus ke Kapernaum dan ketemu Yesus di dalam rumah ibadah. Waktu ketemu Tuhan bilang apa, saudara? Saudara tahu kisah di atasnya. Tuhan bilang apa? Kenapa kamu mencari aku? Tuhan tanya, kenapa kamu mencari aku? Bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu makan kenyang. Betul? Betul. Yesus itu tidak kesenangan dicari orang dengan motivasi yang salah. Yesus itu tidak senang, maaf kata, tidak nerima. Walaupun dicari begitu banyak orang, tapi tujuannya tidak seperti yang Tuhan mau. Tolong perhatikan. Ya, makanya saya juga bilang di pengurus-pengurus persekutuan kita, jangan pernah berharap persekutuan itu jadi besar. Tapi tetap persekutuan itu harus jadi benar. Dan jangan promosi, nanti ayo datang, nanti saya ajak ketemu Pak Asen, doakan. Tidak boleh promosi-promosi seperti itu. Tuhan bilang apa? Kenapa kamu mencari aku? Ditanya, kenapa kamu cari aku? Yesus tidak bilang, wah puji Tuhan, kenapa? Oh kamu sadar ya cari aku sekarang ya? Gitu, enggak mengerti, berarti kamu tobat. Enggak! Ternyata mereka cari Tuhan tetap dengan motivasi yang salah. Tetap dengan tujuan yang salah. Saudara. Dan itu di mana? Di rumah ibadah. Alkitab bilang itu di rumah ibadah, saudara bukan? Di rumah ibadah itu saudara. Tuhan bilang apa? Kamu cari aku bukan karena kamu melihat Maksudnya apa? Yesus buat mujizat menyembuhkan, besok buat mujizat memulihkan. Tandanya apa? Waktu Tuhan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat di Mesir, itu untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, bukan hanya membebaskan mereka dari Mesir, tetapi kemudian mendidik mereka di padang gurun untuk boleh masuk ke Kanaan. Betul? Betul apa ya? Jadi tanda-tanda dibuat oleh Tuhan, pertolongan, kelepasan dibuat oleh Tuhan untuk mereka itu diproses lebih lanjut, yaitu punya karakter ilahi, jadi umat Tuhan yang benar, betul, baru boleh masuk ke Kanaan. Begitu loh tujuannya. Tapi buat mereka, kami cuma mau disembuhkan, kami cuma mau dikeluarkan dari Mesir, kami cuma mau dibebaskan dari perbudakan. Sudah itu selesai, kami cuma ingin bebas dari kesulitan. Kami tidak pernah ingin jadi rohani, kami tidak pernah ingin jadi orang yang berkenan, umat yang di mata Tuhan itu persis seperti yang Tuhan mau, nggak ada urusannya. Banyak orang ketika ada masalah ketemu saya, Pak Asen, apa salah saya? Coba bilang, tanyakan Tuhan, saya mau perbaiki. Saudara pikir dengan saudara memperbaiki semua, aduh saudara, itu saudara sudah bertobat, Kiai sudah bertobat belum? Kenapa kita mau perbaiki? Karena tujuan kita supaya cepat dijawab. Tetap aja tujuannya salah. Motivasinya salah. Tuhan selalu bicara tentang apa? Tuhan melihat hati. Lihat dalamnya, hatinya. Dia nggak peduli luarnya. Kalau kita lihat luarnya, betul, coba. Misalnya orang mati kaya raya, tapi pers karyawannya gak sama istrinya kasar, sama anaknya minta ampun juga. Kita tetap aja karangan bunga dari ujung ke ujung. Betul? Betul. Coba satu sangat rohani, sama siapa saja ramah, mati tapi miskin. Karangan bunga syukur-syukur satu dari gereja. Amin. Itu fair-fairan, saudara. Itu dunia seperti itu, Kristenan juga sama. Iya nggak? Saudara cari harus pendeta yang sukses, betul? Bukan pendeta yang taat, amin. Masalah sukses yang diikuti. Jadi Tuhan membuat, waktu dia tegur mereka, Tuhan bilang, kamu ikut aku, cari aku, bukan karena kamu melihat tanda, betul? Bukan karena melihat tanda, tapi karena makan kenyang. Tuhan buat tanda-tanda yang dahsyat itu supaya mereka juga ingat. Betul? Karena kenapa? Kondisi mereka di zaman Tuhan Yesus itu ada kemiripan dengan kondisi orang Israel di zaman Firaun. Mereka di bawah penjajahan, mereka di bawah kesulitan. Tapi mereka tidak peduli kalau Tuhan lawat kita, kalau Tuhan mau bebas. Tujuannya apa? Kita ya sudah sampai bebas, ya sudah. Puji Tuhan, saya sudah selesai masalahnya. Puji Tuhan, utang saya sudah lunas. Puji Tuhan, saya sudah selesai sampai di sana. Selesai sudah. Tuhan tidak mau itu supaya Tuhan bilang apa? Kamu ikut aku bukan karena kamu melihat tanda. Tanda itu kan pasti menunjukkan sesuatu, betul? Misalnya sana, jurang, ke sana, misalnya ke Ungaran. Tanda itu menunjukkan ke arah sesuatu, betul? Iya apa ya?
Nah, mereka nggak mau mengerti bahwa mujizat, ya kelepasan, tanda-tanda dan lain-lain itu Tuhan adakan, itu baru awalnya supaya mereka bisa diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Kenapa Tuhan nggak bisa membentuk mereka di Mesir saja? Karena kan kalau mereka kerja paksa nggak mungkin bisa beribadah, betul. Jadi dilepaskan dari kerja paksa supaya bisa Ternyata suruh ibadah juga kacau balau. Maunya mereka apa? Pokoknya Tuhan turunkan mana setiap hari, Tuhan suruh kami keluar dari Mesir, Tuhan wajib pelihara kami. Tapi masalah kami tidak taat sama Tuhan, pokoknya Tuhan wajib menggenapi janjinya. Gitu dong. Kemudian ada wacana untuk semua hamba Tuhan itu harus sarjana teologi. Ada, pernah diajukan. Itu tidak sesuai Alkitab. Kenapa tidak sesuai Alkitab? Nanti saudara baca di kitab para rasul. Filipus yang mengadakan tanda-tanda dan mujizat, Stefanus yang mengadakan tanda-tanda dan mujizat, bukanlah salah satu dari seorang rasul, daripada rasul. Dia cuma seorang pelayan diakonia. Tidak ada mereka itu dididik Tuhan khusus. Tapi di zaman itu semua orang dipakai itu. Entah pelayan diakonia juga bisa dipakai mengadakan mujizat. Ya dong? Entah Filipus juga yang pelayan diakonia bisa dipakai. Stefanus. Semua bisa. Jadi kembali yuk kita lihat di sini. Tuhan bilang apa? Kenapa kau mencari aku? Tuhan tidak bilang, oh mulai datang ya, syukur, sadar ya, jauh dari aku, tidak aku. Tidak, Tuhan bilang kenapa? Jadi jelas saudara, Tuhan mau mengurusi motivasi kita jadi Kristen. Selama kita terus-menerus tidak mau mengerti ya inginnya Tuhan, keinginannya Tuhan. Selama itu juga kita akan terus-menerus diproses habis-habisan sampai kita mengerti. Tapi tetap aja pokoknya saya punya masalah selesai Pak Asen. Pokoknya, selalu kita hanya meminta tanda dan mujizat. Campur tangan ilahi, berkat ilahi, pertolongan ilahi. Sesudah itu selesai sampai di sana. That's it, that's finished. Nggak ada kelanjutannya, nggak ada. Selama saya pelayanan, tidak ada saudara. Jumlah jari tangan, jari kaki saya. Orang yang datang minta didoakan, Pak, apa yang Tuhan inginkan dari saya? Lebih banyak, Pak Asen, tolong doakan saya. Tolong bantu doa. Kita cuma apa? Nggak peduli hatinya Tuhan mau apa. Ini mauku. Ini masalahku. Ini. Terus masalah Tuhan maunya apa? Nggak urusan. Ya, ini yang jadi masalah kekristenan. Zaman rasul-rasul juga banyak orang yang ikut-ikutan pelayanan. Banyak. Bahkan di surat-surat Rasul Paulus banyak. Banyak rasul-rasul palsu banyak. Mereka tidak ada tanda dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Jadi rasul. Saudara punya toko, saudara harus kulak barang. Betul? Kulak barang, baru bisa jual. Kalau barang yang saudara kulak terjual, saudara baru cuan. Kami tidak ada kulaannya. Kulak apa pendeta? Modal cangkem. Dan saya hamba Tuhan, saya ngomong gitu. Saya nggak nyalain profesi lain. Modal cangkem. Betul. Terus modal apa? Improvisasi ngomong, kreativitas ngomong. Jadi... Terus apa? Umat Tuhan maunya apa? Turutin. Mereka ingin tidak ada salib, tidak ada berita salib, tidak ada berita proses, tidak ada berita kekudusan. Mereka cuma ingin berita tahun berkat, pelipat gandaan. Itu sampaikan itu saja. Jangan pernah utik-utik. Jangan pernah sampaikan kepada mereka maunya Tuhan. Mereka tidak bisa terima. Sampaikan saja maunya mereka kepada Tuhan. Dan kita akan diupah mereka terus-menerus. Jadi tanda-tanda yang Tuhan buat itu, saudara perhatikan mujizat dan lain-lain itu untuk apa? Untuk kita mengerti ya bahwa Tuhan itu punya rencana selanjutnya. Ada rencana selanjutnya. Sesudah Tuhan keluarkan mereka dari padang gurun kan? Keluar dari Goshen, padang gurun. Di sana turunlah hukum-hukum Tuhan. Kalau sekarang, pokoknya sudah bebas, sudah. Terus saya tidak perlu doa lagi. Doa lama-lama itu tersiksa, Pak. Doa berjam-jam itu susah sekali, Pak. Enak Pak? Pak, saya minta nomor teleponnya. Untuk apa? Saya bukan damkar. Saudara rumah kebakaran telepon saya, bukan. Pak, pendeta kok gitu? Iya, memang hamba Tuhan harus begitu. Dia itu hambanya Tuhan, bukan hambanya anak Tuhan. Itu loh bedanya, saudara. Walaupun ada Tuhan di belakang. Sudah Tuhan tegur mereka, Tuhan bilang kan? Terus Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dia bilang gitu, saudara. Dia mau beritahu apa kepada orang yang sudah lihat tanda sudah dibikin kenyang? Dia mau bilang, jangan pernah berpikiran, nek engkau sudah Kristen, engkau juga tidak pernah mencicipi penderitaannya Yesus di dalam dagingnya Yesus. Engkau tidak pernah mencicipi cucuran darahnya Yesus.
Hidup ini mulus, saudara-saudara. Terus salib itu sudah dipatahkan. Loh, kok salib yang dipatahkan? Kutuk yang dipatahkan, salib tidak pernah dipatahkan. Betul. Khotbah zaman sekarang beda, salib itu yang dipatahkan. Jadi sudah tidak ada salib lagi, saudara-saudara. Saudara semua hidup dalam berkat loh. Terus saudara, pokoknya apa saja yang kau mau Tuhan akan okekan. Kenapa? Karena stempel Tuhan bilang ditolaknya sudah dipatahkan. Yang ada stempel yang masih utuh cuman oke, setuju, diberkati. Begitu. Saudara pikir Tuhan Yesus selalu lemah lembut, begitu? Enggak. Dia bertindak paling keras di mana? Di bait Tuhan di Yerusalem. Bikin pecut, dipecutin semua yang jualan. Ternyata di situ pusat dagang. Sampai sekarang juga pusat dagang, perdagangan jiwa. Tidak usah mereka dikuduskan, tidak usah kita khotbahkan supaya mereka benar di mata Tuhan. Yang penting kita kaya raya. Biar mereka masuk, besok mati kecelik mereka masuk neraka karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan Tuhan masuk surga. Yang penting kita kaya raya. Yang penting begitu kan. Kalau kita tegur mereka nggak senang. Apalagi orang kaya. Orang miskin aja, ya dia prinsipnya biar miskin tapi sombong. Apalagi orang kaya. Betul, jangan ditegur. Bikin senang aja. Oh, mau usaha apa? Oke, saya doakan. Tim doa kita siap puasa supaya berhasil. Woi, Tuhan berjaja-jaja, otaknya uang, komisian aja otaknya. Saudara, saya pernah ngasihkan sama saudara. Waktu saya pelayanan, terus istrinya ngomong, Pak Sen, suami saya mau ambil perusahaan darah yang mau dinasionalisasi. Saya bilang kita doa. Tuhan, suaminya mau membeli perusahaan yang mau dinasionalisasi. Tuhan bilang tidak. Saya bilang maaf, Tuhan bilang tidak. Pendeta Anu bilang iya Pak. Saya bilang maaf, saya nggak tahu pendeta itu. Saya juga nggak tahu apa-apa. Tuhan hanya bilang tidak. Iya, saya sampaikan suami saya. Berapa ya? Terus berapa hari lagi telepon saya berbunyi, saya angkat. Ini Asen Sendra ya? Iya. Ini yang waktu pelayanan berapa hari lalu dianu ya? Iya. Ini yang bilang nggak boleh ambil itu. Wah, dia terus tinggi, malah saya juga lebih tinggi suaranya. Saya penginjil desa, biasa khotbah di sawah, jadi suaranya pasti lebih banter. Karena tidak ada pantulan suara kalau saya penginjilan di desa-desa. Kalau banyak tuh mesti udah terbiasa. Iya, saya katakan. Kapan ke Jakarta lagi? Bentar, saya katakan. Tanggal segini, saya mau ketemu. Oke. Karena juga tidak bijaksana, saudara, kalau saudara mengadu hamba Tuhan. Saudara tak tanya hamba Tuhan ini minta apa pesan Tuhan. Kalau itu berbeda dengan hamba Tuhan lain, saudara doa sendiri. Jangan diadu-adu. Mungkin dia sampai gitu. Lupa adu bilang nggak boleh. Nah ini ngamuk, saudara. Saya berangkat ke Jakarta. Lu mau apa sih sama saya pikir. Ya, nggak berani nelpon ya saudara. Sampai hari ini. Terus habis itu, barulah istri. Ini pengusaha bilang, Pak Sen. Betul. Dulu pendeta itu pernah ngomong sama suami saya untuk beli sebuah perusahaan, dan perusahaan itu suami saya rugi. Lah saya bilang, Cik, kalau sudah rugi kok dituruti lagi, kok suaminya percaya lagi. Mungkin dia bilang, oh itu cobaanmu, ujianmu. Lu ujian, lu rugi, usaha diuji kayak gitu. Nggak boleh, pokoknya harus nyampaikan yang persis mau Tuhan. Nggak boleh, iya amping, kita akan doakan dulu. Jangan berpikiran salib itu sudah dipatahkan. Yang dipatahkan apa? Kutuk. Tuhan bilang kalau kamu tidak makan dagingku, minum darahku, berarti apa? Mencicipi penderitaan, mencicipi darah yang mengalir. Alias, ada hal yang menyesakkan, ada hal yang menyusahkan. Saudara tidak bisa bilang kalau ikut Tuhan semuanya harus berjalan mulus, semuanya harus rata. Salah. Belajar sejarah kekristenan sana, pergi kota Roma. Tapi hari ini saudara, kalau saudara pergi itu, kan yang paling terkenal itu dua kan, tempatnya waktu Bruce Lee main sama Chuck Norris itu loh. Apa namanya? Colosseum. Masih ingat film Bruce Lee tarung sama Chuck Norris di Colosseum? Masih enggak tahu sih? Saya paling doyan nonton semua film Bruce Lee, saya punya sampai hari ini Colosseum. Itu terkenal, tapi 1 kilo dari sana itu Colosseum yang lain. Yang sampai hari ini masih ada kandang-kandang singa permanennya. Tempat orang Kristen diadu sama singa. Jadi Kristen tangkap, siksa. Jadi Kristen bunuh. Kalau sekarang jadi Kristen soge. Gak ada penderitaan, salib sudah dipatahkan. Amin. Ada berita seperti itu? Tidak ada. Jadi orang Kristen itu harus apa? Ngerti ikut Tuhan itu juga ada enaknya, ada enggak enaknya. Enggak semuanya enak. Saya kan sering berkali-kali ngantar grup orang Indonesia ke Israel. Enggak malu saudara.
Padahal sugih loh. Kenapa? Beli air minum satu botol itu $1 aja pelit setengah mati. Caranya gimana? Dari Indonesia punya botol aqua enggak dibuang. Dibawa terus apa? Begitu makan pagi, diambil itu jus full 1,5 liter. Dipelototin sama pegawai hotel, enggak peduli. Hanya $1 saja pelitnya minta ampun. Terus apa lagi? Makan ambil banyak-banyak, terus tasnya dibuka lebar-lebar, masukkan. Bayangkan roh medit. Padahal berapa $, sih harganya? Betul, itu pun nanti sebentar lagi kan siang makan lagi. Dia bingung, kebanyakan mau buahnya dibuang. Seperti itu mentalnya, makanya itu mentalnya roh anak meditnya minta ampun. Ya kan saudara, banyak kalau suamimu medit bilang, Pak kamu itu di keluarga padahal bukan anak sulung, kok rohnya anak sulung ya? Gitu? Loh kan di firman Tuhan Yesus punya anak cuma 2, betul? Satu yang sulung, satu yang nek bungsu itu wah boros sih pegang uang, bukan dikembangkan, bukan dijadikan banyak dihabiskan. Ya, misalnya kalau istri-istri cuma kerjanya beli gini-gini, katakan gini-gini kalau kelewat mahal, saudara makan habis. Betul? Tapi kalau beli tas yang super mahal, itu masih bisa dijual, bahkan bisa dapat untung. Betul? Iya apa enggak? Loh, iya apa enggak? Iya dong. Cuma beli gini yang semahal-mahalnya habis itu malam dicuci, hilang. Iya dong. Kalau mau beli tas yang semahal-mahal, berlian yang semahal-mahal, itu investasi. Jangan beli baju semahal-mahal. Biar mahal kalau baju bekas murah. Tapi kalau berlian bekas, belum tentu, bahkan bisa lebih mahal. Jangan kalau mau beli yang super mahal, aja dijual lagi bisa lebih mahal. Jangan yang murahmu. Ini loh Pak, 50.000 punya tas Mangdu, ya, saingannya Menggo namanya, Mangga 2. Lah 50.000 saudara tuh mau jual berapa nih bekas? Amin. Begitu dipakai 2 kali, resleting nggak bisa dibuka lagi. Syukur pas persembahan nggak bisa dibuka. Dilalukan, rupanya Tuhan menutup hati saya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ingat, jadi Tuhan bilang apa? Kamu harus makan dagingku dan minum darah. Saudara juga harus mencicipi, dan saya harus mencicipi bagian penderitaan ketika ikut Tuhan, ikut maunya Tuhan. Kalau kita uji, kita ini lebih banyak menderita karena mau kita sendiri daripada nurut maunya Tuhan. Iya apa ya? Iya apa ya? Kemudian saudara, yang kedua, ya Tuhan katakan apa kepada mereka? Tuhan bilang sudah jelas ya, aku ada roti yang turun dari surga dan lain-lain. Terus Tuhan bilang, ayat ke-38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Selama ini kita hanya jalan, terus minta Tuhan setujui. Kita belum sampai level Tuhan yang memberikan menaruh rencana di hati kita. Tuhan yang menaruh suatu gambaran apa yang harus dikerjakan di hati kita. Kita semua yang rancang, rencanakan, terobsesi, kemudian kita minta persetujuan Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, tahun depan bukanlah tahun yang baik. Begitu banyak Tuhan memberikan nubuatan, begitu banyak Tuhan, saya tidak pernah mau masuk ke internet. Tetapi berapa waktu yang lalu ketika kami doa, Tuhan beritahu Asia akan guncangkan dengan gempa yang lebih masif. Lebih banyak lagi gempa-gempa. Ya, sehari kemudian Afghanistan gempa, ratusan orang mati. Saya katakan, baik Tuhan. Saya akan muat di internet apa yang Tuhan sampaikan. Walaupun sudah sekian banyak yang saya tidak muat. Dan saya hapus. Tapi sekarang saya muat. Tahun depan banyak macan Asia akan diguncangkan. Saudara tahu macan Asia? Kalau negara-negara yang begitu kuat saja guncang, negara yang tidak kuat kayak apa? Kalau saudara tidak benar-benar terbiasa bergantung sama Tuhan, jangan sudah guncang-guncang baru belajar bergantung. Bingung cari gantungannya di mana. Ya? Saya tidak nakut-nakuti saudara. Dari dulu saya suka sebenarnya saya simpan banyak yang saya simpan. Ya itu supaya tidak menimbulkan keresahan, dianggap mengutuki. Wah, masa nubuatan tidak ada yang baik. Maksudnya nubuatannya apa? Tuhan melawat Indonesia. Yang baik-baik. Tapi tidak terjadi. Jadi ketika Tuhan membuat tanda-tanda yang ajaib, Tuhan mau saudara dan saya mengerti tujuannya tanda itu dibuat untuk apa. Bukan hanya karena tanda itu kemudian kita merasa nyaman dan berhenti sampai di tanda itu. Harus berlanjut. Mengapa? Tuhan menurunkan hukum-hukum hidup menjadi orang yang menuruti kehendak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus kan waktu mereka datang ketemu dia di rumah ibadat,
Tuhan Yesus itu tidak merasa nyaman. Saudara dan saya seringkali, saya sudah ibadah Tuhan masih senang. Maaf, belum tentu kalau menurut firman Tuhan. Kenapa Tuhan bilang kamu datang untuk apa? Tuhan tanya, kamu cari aku untuk apa? Ditanya. Banyak orang ketika punya problem, mereka hanya mencari Tuhan supaya masalahnya selesai. Ketika mereka punya masalah, mereka mencari Tuhan supaya mereka tertolong. Tidak banyak orang ketika punya problem ingat mengapa mereka sampai punya problem. Terus kalau sudah semua Tuhan jawab, maunya apa? Pokoknya sampai Tuhan jawab. Saudara dan saya tidak bisa menikmati duduk di kaki Tuhan berjam-jam. Bagaimana saudara dan saya besok bisa bersama Tuhan kekekalan? Sekarang aja 2 jam gak betah duduk bareng Tuhan. Betul. Terus sama dia selama-lamanya. Bagaimana ceritanya? Coba yang sudah nikah ini dulu duduk betah sama pacarnya. Disuruh pulang pun misalnya. Ya orang tua si perempuan jam 10 gak pulang-pulang. Masih ngomong. Betul? Coba sekarang. Istrinya baru duduk. Udah, kamu tidur dulu, aku mau nonton. Ayo. Halo. Dulu aja cinta. Sekarang seringkali gak betah. Betul? Kalau dulu. Wah, dia ngomong apa kita dengar. Betul, laki-laki, ayo ngaku. Semua kita begitu toh. Dia ngomong apa kita dengar. Kita perhatikan. Betul, halo. Terus kalau udah kawin, perhatikan sama. Coba yang datang sama istrinya lihat suaminya. Bilang, sama Pak, sama apanya? Ya, sama Pak, sesudah nikah sampai hari ini tidak ada perubahan. Ya, dulu baik Pak. Makanya saya sampaikan tadi di radio itu rohnya nelayan. Sudah kepancing, tidak mungkin kasih umpan lagi kan? Betul, sekarang tinggal disembelih, amin. Ya, laki-laki itu sama aja semua di mana-mana. Cuma satu di bumi yang paling baik, betul? Lahirnya 2000 tahun yang lalu, amin. Jadi kalau yang sekarang sontoloyo banyak. Coba lihat suamimu bilang sontoloyo. Ya, kamu pikir kamu tidak sering nyakiti aku? Sangat sering, cuman aku tahan. Betul, kalau aku nangis kamu malah tambah marah. Betul, bukan menghibur tapi kamu tambah ngamuk. Betul? Kenapa? Karena rumah tangga banyak buat laki-laki sekedar alat untuk batu lompatan ya. Sekarang dia ada yang ngurusin, karena dia bisa kejar karirnya. Itu dijadikan tangga dah, seperti siaran radio tadi, betul? Dan cuma dijadikan rumah. Pulang aku lelah, kamu masalah anak cerita kamu urusin lah, blak tidur, kan? Itu dijadikan cuma rumah, bukan rumah tangga. Benar nggak suami-suami banyak seperti itu? Diam, nggak berani ngomong. Soalnya mau Natal Pak, baik-baik aja. Nanti sesudah Natal lah baru kita pikir ribut. Ini mau menjelang Natal, betul? Hari yang baik, nggak boleh, amin. Selama menjelang Natal kita harus hidup rukun, amin. Jadi Kristen yang cuma hidup baiknya waktu ada hari-hari baik, amin. Oke, jadi kembali ke sini. Ya, jadi Tuhan bilang dia mau periksa motivasi. Datang untuk apa? Ya, aku ingin diperkaya Tuhan. Ya, nanti saudara cari di internet. Khotbah saya judulnya Yesus hanya untuk pengecut. Sering orang itu cari Tuhan karena mereka tidak berani menghadapi kesulitan hidup. Sering mereka mau dekat sama Tuhan karena mereka tidak berani punya usaha yang harus dikerjakan dengan keadaan yang berat. Semuanya mau yang gampang. Dekat sama Yesus. Jadi yang ikut Yesus itu harus orang pemberani, bukan pengecut. Aku dekat-dekat sama Tuhan lah. Supaya kenapa? Nanti tahun depan ekonomi kacau, aku dilindungi. Ya, karena saudara kita ini pengecut, makanya ditakut-takuti terus. Awas ndak antar perpuluhan, dibangkrut no. Awas ndak antar persembahan, di usahamu dintekno. Karena pengecut gampang ditakut-takuti. Kalau orang pemberani ndak mudah ditakut-takuti. Tapi kalau takut, pengecut takut iya ya. Begitu ada apa? Iya mungkin perpuluhan. Tuhan itu tidak ngurusi perpuluhanmu. Saya mau beritahu saudara dengan terus terang. Tapi bahkan ada firman, Tuhan berdiri di dekat kotak persembahan. 4 Injil mencatatnya. Dia cuma bilang untuk mengajar murid-murid, jangan menganggap nek beri lebih banyak merasa lebih benar, lebih berkenan. Dia mau ngajar itu. Dia tidak terus bilang, ayo murid-murid, janda itu saja bisa kasih sekian peser, kamu harus kasih lebih banyak. Betul? Enggak ada pengajaran begitu. Nah, zaman sekarang itu melulu Bulan lalu ada satu orang istri, pengusaha konseling. Pasan suami saya tidak pernah mau ke gereja. KKR pun dia tidak mau datang. Dia bilang, pendeta bikin saya cari uang. Undang pendeta lain terus pungut persembahan semua tujuan cari uang. Ini kisah nyata, saudara. Ya.
Dia orang Indonesia yang punya mobil banyak sekali yang kelas 12M, 12M. Bukan kelas 3, 4M, 12M-an punya mobil. Berderet di rumah. Dia bilang, aku gak mau kerja. Cari uang itu bikin acaranya, cari uang semua. Istrinya yang cerita loh, saudara, waktu konseling. Sampai kami terlambat doa malam, karena dia masih ngomong terus, kayak sudah ditunggu orang, udah dia masuk ke tadi. Ya, kalau ini kan semua gelap, katanya anak terang. Betul, coba saudara tanya, dipakai apa aja? Dikebuk saudara. Nggak boleh tanya, yang penting harus nabur tok. Saya nggak mau saudara, jadi kalau saudara nanti konseling, Pak saya tertipu, saya disuruh nabur tidak terjadi, saya nggak layani konseling-konseling seperti itu. Tagih sana ke gembala yang janjikan saudara. Saya tegas saudara. Karena jenuh saya layani yang gitu-gitu. Pak, waktu itu saya disuruh nabur, saya dijanjikan gini-gini, terus nggak ada Pak. Ya salah Pak. Karena janji lisan itu nggak bisa dituntut, nggak ada bukti tertulisnya. Ya, pasal 1365 sahnya sebuah perjanjian itu tidak memenuhi satupun daripada syarat sahnya sebuah perjanjian. Kau tahu Pak, kalau hukum. Apalagi dia janji Tuhan yang akan mengembalikan. Dituntutnya piye? Terus saya tidak bilang saya akan kembalikan loh Pak, jangan tuntut saya akan bilang Tuhan, jangan tuntut Tuhan, cari dia ke surga. Amin. Jadi itu sama sekali tidak bisa dituntut, saudara. Suruh ahli hukum apapun tidak akan bisa dituntut, saudara tidak akan bisa mendapatkan uangmu kembali, saudara tidak akan bisa menuntut kalau itu tidak pernah tergenap. Ya, karena apa? Objek perjanjiannya juga nggak jelas. Apa Tuhan akan lipat gandakan? Lipat gandakan apa? Enggak, ya kan enggak jelas lipat gandakan uang itu jumlahnya berapa? Semua tidak ada. Kapan dikembalikan juga tidak ada. Semua tidak jelas. Jadi kalau saudara nekat mau tuntut, mah enggak bisa. Enggak ada dasarnya. Saudara juga ngantarkan ke kota, enggak ada yang kasih tanda terima. Saudara tuntut apa? Kalau dia bilang, saya ngantar enggak pernah terima, kok mana bukti tanda terima? Enggak ada. Mau tuntut apa kalau ada bukti? Ya banyak yang Pak saya dijanji ini tidak terjadi. Saya suruh nabur sekian tidak terjadi. Ya, terus apa maunya cerita sama saya? Saya bahkan bilang dulu, terus waktu nabur kok tidak tanya dulu? Kenapa sekarang sudah kayak gini baru telepon saya, tanya saya, kau dengar sama saya bilang. Enak aja lu. Jadi kalau saudara nanti kena gitu-gitu, jangan ya minta konseling, tidak ada urusan sama itu. Saudara pikir rumah Tuhan itu tempat menggandakan uang, tempat rumah lotre, saudara beri terus dapat lotre. Ya, jadi belajarlah saudara, ya. Tidak salah bersifat kritis. Tuhan bilang ujilah segala roh. Tuhan yang mengatakan ujilah segala roh. Segala roh. Ujilah segala roh. Tuhan tidak bilang kalau dari satu pendeta jangan diuji, itu pasti benar. Segala, semuanya diuji. Entah dari siapa, terkenal, tidak terkenal, tercemar atau tidak tercemar, tidak uji semua. Ya saya nggak bisa cerita banyak karena saudara nggak banyak melayani. Kalau saya banyak melayani, ketemu pengusaha-pengusaha yang bulan lalu terakhir. Gini loh Pak, ya saya akan muntah. Ya. Tapi caranya nagih balik. Orang saudara cuma masuk kecuali saudara pakai cek. Bisa. Nanti bukti cek itu dipindah kemana ketahuan. Waktu diuangkan cek itu atau pakai BG, terutama kalau pakai BG, kalau cek sering nggak bisa di trace back, artinya di tracking. Kalau BG bisa, BG itu diuangkan dipindah ke rekening mana bisa. Kalau cek nggak bisa, yang ngambil siapa ya sudah, pokoknya cek diserahkan, dia ambil tunai, sudah, selesai. Tapi kalau BG di tracking, ini diantar kemana, dibuangkan ke rekening mana, ketahuan BG. Belajar makanya kalau mau nabur pakai BG, jangan cek. Terus, lu masuk kantong dewi, itu ketahuan, itu loh. Ya jadi anak Tuhan tuh mesti pinter. Tuhan bilang, tapi sayangnya Tuhan sudah bilang, anak-anak terang itu lebih bodoh dari anak-anak dunia. Iya, orang Kristen ini goblok. Pikir pinter tidak pinter. Dia pikir apa? Investasi ke gereja. Goblok. Betul, gereja itu bukan lembaga investasi. Betul, investment management atau apa namanya? Ya, fund manager. Jadi bagian ngaturin saudara punya duit, yang ngatur investasi ini, investasi itu. Maaf Tuhan tidak pernah bilang gereja itu fund manager. Tapi saudara pikir fund manager, kenapa? Daripada aku pikir susah, usaha apa, tak kasih nanti Tuhan dilipat gandakan. Saudara pikir Tuhan itu bagian bagian pialang saham. Ada di Alkitab bilang Tuhan itu pialang saham. Saudara invest nanti Tuhan yang putarkan beli saham ini Tuhan dikasih. Gitu, ada. Sembah. Ya saudara mau kaya kerja. Loh. Saya mau tanya, yang di sini kaya, yang ada punya duit banyak itu karena kerja atau karena nggak invest di gereja?
Kalau Tuhan mau kita datang dengan motivasi yang benar. Kita ngerti kalau kita itu dilepaskan nanti tujuannya apa. Jadi sekarang kalau ada doa yang belum dijawab, ada pergumulan yang belum dijawab, Tuhan tahu kalau dia segera jawab, maaf saudara dan saya hanya akan berhenti sampai di jawaban itu. Jadi dia kadang biarkan. Kenapa? Sampai terbentuk suatu lifestyle, suatu kehidupan doa yang permanen, tidak mudah berubah. Sekarang hanya suruh doa 1 jam. Nggak bisa Pak, apa yang saya omongkan 1 jam? Ya pikirkan masalahmu sampai pagi. Mikirkan masalah bisa sampai pagi. Doa 1 jam nggak bisa, betul. Tuhan mau saudara dan saya ini terlatih direspon ketika menghadapi masalah. Begitu ada masalah langsung cari Tuhan. Begitu ada problem langsung cari Tuhan. Itu respon yang benar. Supaya kenapa? Nanti kalau Tuhan akhirnya saudara punya respon yang benar, hidup saudara dan saya aman. Tapi kalau responnya salah, nggak aman. Tidak dilatih responnya. Makanya ketika saudara dan saya belum terlatih dalam respon, Tuhan diamkan. Kenapa? Bahaya anak ini kalau dilepas. Kenapa? Ada masalah dia lagi bingung. Sampai pagi dia tidak tidur. Suruh doa 5 menit bisa. Tapi mikirkan masalah sampai pagi bisa. Amin. Tidak terlatih lagi. Begitu ada masalah langsung berlutut berjam-jam. Tuhan bilang, lulus responnya sudah tepat. Bayangkan tentara responnya ngabur. Seperti tadi tuh, dar, sopo. Mati. Sekarang aja disuruh doa banyak, nggak bisa Pak, nggak bisa. Mikirkan sampai pagi, bisa. Loh, ya pintar tuh. Betul saudara. Betul. Makanya saudara dan saya ini Tuhan latih respon. Kalau responnya sudah benar, Alkitab bilang iblis berjalan keliling untuk mencari orang yang bisa dilahap. Betul, dia tidak cari orang yang nggak bisa dilahap. Ngapain? Buang waktu. Kalau responnya sudah benar, begitu ada masalah dia lari ke Tuhan. Begitu ada masalah, iblis bilang, nggak aku ganggu, tambah aku ganggu dia tambah dekat sama Tuhan, tambah susah. Tapi kalau diganggu, stres, digangguin. Persis kalau kita lihat anak kecil yang suka digangguin, betul? Terus dia nangis, kita seneng. Karena kita usil. Tapi kalau dia digangguin, dia acuh aja kan lama-lama sudah nggak bisa digangguin nih anak. Tapi kalau kita senang liatin. Ya kan? Halo. Yuk, jadi kembali ke kebenaran di sini. Tuhan katakan dengan jelas. Engkau datang mencari aku bukan karena melihat tanda. Jadi tanda itu adalah tanda untuk mencari Tuhan lebih. Engkau tidak mencari aku bukan karena melihat tanda. Jadi maksudnya kalau sedang lihat tanda, carilah. Tapi dia datang bukan karena melihat tandanya. Dia datang karena motivasi yang berbeda. Ada susah baru cari. Perubahan yang tiba-tiba secara psikologi adalah perubahan yang mencurigakan. Betul. Betul. Ya, coba saya kasih contoh. Seorang suami misalnya. Tiba-tiba sayang, kamu kepingin beli apa yang biasanya kasar, pelit, tidak peduli tiba-tiba. Ya, saudara bersyukur. Enggak, atau pasti curiga. Kenapa ya? Ada apa ya? Betul? Betul enggak? Kesambet apa suami saya? Ada apa? Betul? Pasti gitu tuh apa malah. Waduh, jangan-jangan sudah mau dipanggil Tuhan jadi bertobat. Malah sedih istrinya, betul? Iya enggak? Kok jadi baik begini? Mungkin dia sudah sadar waktunya segera tiba. Amin. Loh iya enggak? Perubahan yang mendadak itu mencuri. Makanya Tuhan tuh merubah orang tuh selalu bertahap. Tapi lihat, tahap 1 aja di situ dan jalan di tempat. Persis seperti orang mau menaikkan bendera, enggak maju-maju. Betul, dari masalah besok ketemu masalah lagi, terus hidup santai lagi, ketemu masalah lagi, bertekun lagi, dijawab santai lagi, ya dong, bikin salah lagi, terus bertekun lagi, muter, begitu terus. Ya, jadi Kristen itu kita mau lihat ayat terakhir. Ya, ayat terakhir Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat ke 10. Dari sini kita selesai. Yohanes 14. Ya. Yohanes 14 10 demikian firman Tuhan. Tidak percaya kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku kukatakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Lihat.
Tuhan bilang apa? Saya akan baca dalam Alkitab The Message. Ini lebih luar biasa artinya ya. The words that I speak to you are mere words. I don't just make them up on my own. The Father who resides in me craft each word into a divine act. Artinya, kalau itu pengajaran dari Tuhan, itu perkataan dari Tuhan, itu perkataan bukanlah words that made up. Kalimat yang dibuat-buat, kalimat yang difabrikasi, kalimat yang dimodifikasi. Saudara, ya, terus dikatakan begini. The Father who resides in me craft its word into a divine act. Artinya, ya, setiap Tuhan bicara, itu Bapa yang di dalam dia akan mengerjakan kata-kata itu, membuat kata-kata itu menjadi divine act. Divine act itu artinya tindakan ilahi. Bahwa apa yang dikatakan itu disertai dengan tindakan ilahi dari Bapa, disertai dengan bukti kegenapan dari Bapa. Saudara. Ya. Oke, kita lihat sedikit lagi. Jadi apa? Ya. Tuhan mau saudara dan saya ini, ya, supaya jangan dengar pengajaran-pengajaran yang nggak awang-awang. Tenang, tahun terobosan. Iya, terobosan artinya apa? Saudara, kantongmu dulu tebel, sekarang bolong. Diterobos. Betul, hilang. Lalu, habis kabeh, terobos, bolong. Tahun pelipat gandaan mujizat, apa nih? Kelenger kabeh, jual-jual aset kabeh. Iya dah. Pasang di jalan-jalan. Sejak kapan ada yang begitu-gitu? Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Jadi saudara, kita mau lihat ya. Tuhan katakan begini ya saudara. Kalau itu firman dari Tuhan, itu akan disertai dengan tindakan ilahi dari Tuhan yang membuktikan firman itu benar. Bukan sekedar ngomong kosong. Ya, kemudian ada satu ayat lagi di The Message katakan begini. Ya, apa yang aku katakan kepadamu itu adalah kata-kata kehidupan nyata. Artinya, saudara benar-benar akan ngalami. Bukan itu hanya fantasi. Bukan hayalan. Zaman sekarang banyak hayal. Ya, ada kan teman saya. Mau investasi, pergi ke tanah yang dia mau investasi. Kibarkan bendera, perkatakan siram ini itu. Investasi kongkot. Kenapa? Firman Tuhan katakan apa? Bapa yang di dalam aku akan yang melakukan pekerjaannya. Kalau di firman lain dikatakan apa? Bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan itu adalah words of real life. Artinya apa? Firman perkataan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Bukan fantasi, bukan hayalan, bukan omong kosong. Itu apa? Seperti yang firman Tuhan katakan. Kalau itu perkataan Yesus, itu words of real life. Berarti kata-kata yang akan benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Bukan hayalan. Kenapa tidak terjadi? Karena itu bukan perkataan Tuhan. Bukan perkataan yang Tuhan suruh perkatakan. Maka tidak terjadi. Di akhir khotbah ini, kita datang mau apa sih sama Tuhan? Jangan pikir Tuhan apa? Jangan berpikir kalau kita datang ibadah Tuhan senang. Kita pergi gereja Tuhan senang. Tuhan mau membersihkan motivasi kita datang. Satu. Kedua, Tuhan mau membuat kita mengerti kalau dia sudah tolong, dia berkati, dia. Ada kehidupan selanjutnya menuruti kehendak Tuhan. Ada kehidupan selanjutnya hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Sampai berkenan kepada Tuhan. Terus, sekalipun saudara dan saya sudah belajar berkenan kepada Tuhan, tetap Tuhan katakan apa? Kalau engkau tidak makan dagingku dan minum darahku, kau tidak dapat bagian di dalam aku. Artinya apa? Tetap ada kesesakan, ada penderitaan, ada problem, tetap. Jadi jangan berharap saudara, kenapa Pak saya tambah sungguh-sungguh sama Tuhan, tambah banyak masalah. Loh, kalau saudara tambah banyak belajar, tambah banyak pelajaran, tahu? Betul? Iya kan? Ada waktu saya bilang, Pak, saya dari kecil gak pernah nyontek. Dia bilang, saya juga gak pernah nyontek, Pak. Kenapa? Oh, hebat juga. Saya bilang, enggak, karena saya gak pernah sekolah. Oh, pantas. Lu gak sekolah, ngapain nyontek, goblok. Betul, saya pikir dia juga jujur dari kecil. Enggak, dia gak pernah sekolah. Jadi kembali ke kebenaran di sini. Kita mau perhatikan. Ya, Tuhan sudah bilang, makan dagingnya.
Saudara harus cicipi penderitaan Yesus. Jangan mencicipi penderitaan juga berarti ikut menderita dong. Mencicipi yang kecut, rasa kecut apa manis? Kecut. Sembarang. Makanya ada terima pengurapan, bebas dari masalah. Itu tidak Alkitabiah. Kalau saudara dan saya bebas dari masalah, Alkitab ini dibakar. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan hanya sorga yang kekal, langit dan bumi akan berlalu. Betul. Dia tidak menciptakan sesuatu yang sempurna untuk dimusnahkan. Betul. Betul. Surga sempurna, makanya tidak akan musnah. Kok kebalik? Dengan adanya masalah dan pergumulan, saudara dan saya mengerti. Persis seperti Alkitab katakan, mereka merindukan tanah air yang baru. Di dunia ini, sekaya apapun kita, tetap ada susahnya. Senyaman apapun hidup, tetap ada susahnya. Kata Alkitab. Halo? Makanya saudara-saudara, walaupun kaya ada susahnya, walaupun kaya ada gini, sehingga aku ingin ke sana. Ya dah, saya ketemu teman yang seperti itu. Ketika ada masalah di keluarganya, dia bilang, uang tidak berarti. Kemudian dia forward ke saya perkataan-perkataan terakhir Steve Jobs sebelum mati. Ya, Steve Jobs katakan, semuanya nggak berarti. Ya, salah satu orang paling sukses di bumi lah. Dia bilang nggak ada arti. Ketika dia didiagnosis kena kanker, dia punya uang berapapun tidak bisa sembuh dari kanker itu, dan dia mati kanker. Jadi sekarang kita mulai motivasi cari Tuhan apa? Kalau saya bikin ibadah terobosan 2016 hadir, betul. Masing-masing bawa cerigen 5 liter, terima minyak urapan, betul. Sirami tiap hari wajahmu. Ini lama-lama gila. Amin. Saudara, tahun depan bukanlah tahun yang baik, ya akan ada bukan tetapi ekonomi yang parah di Asia. Saudara, kalau negara-negara yang begitu kuat pun digoncang, saudara tahu apa akibatnya. Kalau dulu saya bilang, tidak usahlah masukin nubuatan di khotbah, buat apa? Nggak usah masukin internet. Tapi kemudian itu terjadi. Saya mau masukkan supaya kenapa? Orang mengerti bahwa Tuhan memberikan mereka peringatan. Jadi jangan bilang ketika tahun depan sulit, kenapa Tuhan sudah kasih tahu. Jadi sekarang belajar bergantung sama Tuhan. Ya, jangan seperti nginep di hotel langsung masuk kamar, tidak pernah periksa di mana exitnya. Begitu gempa bumi keluar bingung mau lari kemana, mau pakai ini sudah boleh. Betul? Saudara kalau pergi ingat exitnya sebelah mana. Jadi ada apa-apa larinya pakai tangga itu. Ya masuk aja, terus sudah gempa bingung. Ya, ingat itu. Jangan mencoba untuk belajar mendekat kepada Tuhan mendadak. Butuh dekat, butuh baru cari. Tuhan punya harga diri, Tuhan punya perasaan. Habis dilukai parah terus didekati baik-baik langsung pulih? Enggak. Saya mau beritahu. Tidak. Betul. Buktinya sekalipun Daud sudah ditegur oleh Nabi Nathan bertobat, tetap Tuhan hukum dengan 3 hukuman kata Alkitab. Betul? Betul? Iya apa ya? Iya. Jadi Tuhan tidak pernah berubah. Belajar Alkitab dengan perspektif yang benar, cara pandang yang benar. Jangan mau-maunya sendiri. Oh, sudah saya selesai toh. Sudah Tuhan, aku minta ampun nggak cari engkau sungguh-sungguh, sekarang cari. Tuhan bilang, ya sudah beres tak beres no. Gitu sorry. Alkitab tidak mencatat. Ya, masih ada waktu. Beberapa bulan ke depan. Sebelum guncangan melanda Asia. Supaya waktu sudah begitu banyak tanda dan mujizat terjadi dalam hidup kita, baik ya kita alami maupun kita lihat, kiranya kita mengerti tujuannya, bahwa supaya kita hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Supaya dalam perjalanan kita selanjutnya kita berjalan semakin berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya berhenti sampai ditolong kemudian doanya kendor lagi, berhenti sampai dengan diberkati kemudian malas berdoa. Ya. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan, silakan. Mungkin ada yang Bapak ingin katakan, silakan. Terima kasih. Amin. Saudara, saya tidak tahu ya, ada ini loh, telinga. Saya tidak mengerti. Ada kan memang di sini yang punya gangguan telinga?
Telinga. Dari tadi saya dengar telinga. Kenapa itu telinganya? Ya? Bunyi terus. Sudah pernah diperiksa? Apa kata dokter? Baik. Berdenging juga, berdiri di tempat kita mau berdoa. Saudara perhatikan ya. Tadi kita baca Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya, The Message katakan apa? The words, my Father, ya, craft the words into divine act. Tuhan akan mengerjakan kata-katanya sendiri dengan tindakan ilahi. Kita mau berdoa buat tindakan ilahinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai pemberitaan firman-Nya dengan tanda-tanda dan mujizat untuk membuktikan bahwa firman itu adalah Dia sendiri, untuk membuktikan bahwa firman itu adalah Dia. Maka jadilah engkau sembuh, denging telingamu hilang saat malam ini juga. Engkau pulang dan denging ini tidak ikut engkau pulang, tapi pergi meninggalkan engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mau tanya, sekian kali kita doa pro kesembuhan selama berkali-kali ibadah, siapa sih yang pernah dijamah sembuh? Bisa maju ke depan, sakit apa? Jumat 1 bulan yang lalu saya pertama kali datang, Pak. Saya itu sebetulnya mau konsultasi mengenai keluarga, tapi waktu itu Bapak bilang siapa yang ada itu daging yang tumbuh itu loh, Pak. Terus saya tunjuk jari itu di kaki saya, Pak. Iya. Ini terus saya didoain, Pak. Terus besoknya udah pecah gitu, Pak. Terus sekarang udah sembuh ya. Baik. Baik, saudara perhatikan ya. Divine act, tindakan ilahi. Itu yang Alkitab terjemahan bahasa Inggris divine act. Bahasa Indonesia tidak. Cuma dikatakan dialah yang melakukan pekerjaan. Kalau terjemahan Indonesia divine act. Dialah yang menyertakan perkataan Tuhan Yesus dengan tindakan ilahi. Ada lagi yang tak disembuhkan Tuhan? Ada lagi yang disembuhkan Tuhan tadi? Bisa maju bareng-bareng, singkat saja supaya kita habis ini sudah selesai, sudah jam 9.15. Bukan berarti kemudian hamba Tuhan mengganti pekerjaan dokter, saudara ya. Tuhan juga menghargakan dokter. Dokter sekolah 6 tahun, kadang pendeta 3 bulan. Ya, Tuhan juga menghargakan orang yang sekolah 6 tahun. Jadi tidak semua Tuhan jamah dan sembuhkan. Jadi jangan kalau sakit pergi dokter, pergi pendeta aja. Kenapa? Hemat. Iya, itu bukan beriman tapi berhemat. Iya, Ibu Elkun, singkat saja. Saya sudah berapa tahun dari umur 17 saya pernah stroke. Terus saya pernah di ICU 3 bulan. Terus kemarin sudah apa? Saya dari tahun 97 dan proses macam-macam. Tapi kepalanya nggak pernah sembuh. Ya, tapi saya rasakan. Karena saya cuma doa, punya iman. Ya, di ronsen masih. Sudah saya jelas, kemarin ikut di sini. Apa yang kepalanya ini sakit. Saya diam aja, iya bangga. Ini di hati itu rasanya kepingin nangis. Saya ini benar langsung kayak gelindingan, kayak kepalanya gede itu. Langsung pulang tuh kepingin tidur Bu. Dua jam saya bangun hilang total. Sampai sekarang saya bisa baca, makanya sekarang nggak pakai kacamata. Dan puji Tuhan sekarang pelayanannya juga Sejak umur 17 itu. Ya,
Shalom. Saya 3 tahun yang lalu mengalami ginjal saya bocor. Saya tidak merasakan sakit, tapi waktu saya dites di Australia, ginjal saya itu bocor. Dan kemudian saya sudah kena stres karena saya divonis seperti itu. Terus saya berdoa puasa sampai kurang lebih 3 bulan. Saya jengking kepala saya di bawah, saya berdoa terus minta sama Tuhan supaya saya disembuhkan. Terus saya pulang ke Indonesia 3 bulan itu saya teskan sampai 4 kali, ternyata sudah tidak bocor lagi. Amin. Terima kasih. Saya itu sakit khawatir sebelum saya menikah, karena memang kondisinya saya harus duduk terus kerja dulu, karena saya juga orang yang cukup susah ya dalam hal hidup gitu. Jadi saya harus membantu orang tua, dan akhirnya wasir itu sampai saya sekarang ini kemarin ini. Dan itu Pak Hasan tuh ternyata waktu saya bulan Mei itu tuh bilang siapa yang punya kutil gitu. Nah terus saya tuh nggak, saya memang udah merasa kok sakit sekali gitu. Tapi saya merasa nggak, saya masih tahan. Terus Mei, akhirnya Agustus akhir tuh saya nggak tahan dan saya ke dokter. Tapi di dalam perjalanan dokter saya itu kok saya merasakan saya nggak kuat gitu. Saya nggak kuat, sakit sekali karena disuntikin terus gitu. Karena saya nggak mau dioperasi karena saya nggak punya siapa-siapa di sini, dan anak saya tuh sendirian gitu. Kadang suami saya pergi keluar kota. Nah terus akhirnya saya ke sini September terus saya memang tidak didoakan secara langsung. Saya ke Pak Hasan, saya bilang, Pak, saya wasir dan ada polip. Terus Pak Hasan cuma bilang, kamu harus merasa bahwa kamu tidak kesepian, bahwa kamu ada Tuhan Yesus di samping kamu. Kamu harus terus bersekutu sama Dia, dan kamu harus merasakannya gitu. Dan pulang itu saya nangis, saya cuma bilang, Tuhan, ternyata tuh saya salah gitu. Saya selama ini selalu merasa kesepian, selalu gak pernah, karena suami saya juga gak pernah ada gitu. Dan saya cuma sama anak saya, dan memang saya meninggalkan dunia sosialita saya. Jadi saya benar-benar sendiri lah gitu. Udah gitu akhirnya saya nangis, dan malam saya berdoa. Itu saya seperti dibangunkan. Saya berdoa lagi gitu, ternyata ya saya punya kekuatan ya untuk melawan penyakit saya dan sembuh gitu. Ya, silakan kembali. Jadi saudara perhatikan ya, kesembuhan bukanlah akhir, kesembuhan bukanlah tujuan. Ingat, Tuhan membuat tanda dan mujizat kepada orang Israel dan kemudian membawa mereka ke padang gurun. Supaya kenapa? Supaya hidup taat kepada Tuhan, nurut maunya Tuhan, ngerti mau Tuhan. Berarti apa? Kalau saudara ada pergumulan, ada masalah, ingat, tujuannya bukan hanya sampai ditolong, diluputkan. Berarti apa? Kalau Tuhan tahu, dicek rohani saudara dan saya, Tuhan bilang, aku tahu levelnya. Kalau aku sekarang jawab, 2-3 bulan dia akan kendor kembali, dia akan hidup nyaman kembali. Dia tidak akan jawab. Berarti apa? Kalau saudara sampai bisa menikmati duduk di kaki Tuhan, menikmati bersekutu dengan Tuhan, menikmati baca firman Tuhan, itulah tujuannya. Ya, jadi ingat, jangan kejar mujizatnya, jangan kejar kesembuhannya, jangan kejar berkatnya. Karena itu bukanlah tujuan akhirnya. Ya, karena itu saja dikejar, nanti saudara dan saya akan kecewa. Ya, tujuannya sampai akhir, karena sudah disembuhkan. Apa tidak ada masalah lagi seumur hidup? Ada. Sesudah ditolong, nggak ada masalah lagi? Ada. Jadi ingat, setiap tanda dan mujizat itu harus membuat orang semakin mencari Kristus, bukan semakin kendor. Ingat, sekarang saja kalau ada masalah, saudara tidak bisa doa lama-lama, tidak bisa menikmati duduk di kaki Tuhan. Apalagi kalau sudah ditolong.
lagi butuh saja tidak mencari, apalagi sudah kebutuhan itu ada semua. Ya. Saudara harus mau bersedia, kita harus bersedia dibentuk sampai aku ada ndak ada masalah, aku berdoa. Aku ndak ada problem, aku berdoa. Sampai level itu. Jangan begitu ada problem, ku tingkatkan jam doa. Tuhan curiga, aku tahu datang untuk apa, nak bikin repot aku ini datang. Betul. Ingat, hubungan dengan Tuhan adalah hubungan kasih, bukan hubungan tambal butuh. Butuh datang, nggak butuh cuti. Kepepet muncul, betul. Tuhan tidak tertarik dengan hubungan seperti itu. Ingat, hubungannya Tuhan rancang apa? Sampai hidup kekal di surga. Bukan hanya datang ketika butuh, datang ketika perlu, datang ketika mau minta. Sudah Bapa, terima kasih. Amin, saudara. Saya izin angkat kaki saya supaya saudara tahu tempat sakitnya. Ya. Di sini ada orang yang sakit, bukan dia punya pergelangan kaki, tapi agak atas sedikit dari pergelangan kakinya. Siapa orangnya? Siapa anak Tuhan di sini yang sakit bukan tepat di pergelangan, tapi agak atas dari pergelangan kaki? Sudah berapa lama? Hampir 15 tahun, berdiri sekarang. Kita mau berdoa. Saudara, ingat, kesembuhan bukanlah tujuan. Kesembuhan bukanlah tujuan. Tapi hidup kudus itulah tujuan. Ya, kita mau berdoa. Arahkan tangan ke Bapak ini sekarang. Siapa yang terasa terlempar dia, saya ingin melihat Bapak ini di jamaah Tuhan. Saya rindu melihat Bapak ini mengalami kemurahan Tuhan di kakinya. Saudara yang doakan dengan sungguh-sungguh. Berikan anak-anakmu ini roh syafaat ya Tuhan. Bisa terbeban atas penyakit orang lain. Bisa merasa terbeban untuk penderitaan orang lain. Bukan hanya mendoakan karena kewajiban, karena ada pokok-pokok doa. Tetapi memang ada beban di dalam hati. Sehingga ketika kami terbeban di dalam hati, doa itu menjadi penuh kuasa. Ketika kami berdoa dengan kasih dan belas kasihan, ada kuasa. Hamba-Mu tidak berdoa. Karena kuasa doa itu sama saja. Karena kami meminta kepada Tuhan yang sama. Anakmu ini pulang dan penyakit ini meninggalkan dia selama-lamanya. Orang yang buta sudah 40 tahun pun sembuh. Yang lumpuh 38 tahun pun sembuh. Apalagi ini hanya sakit ringan selama 15 tahun. Engkau yang meneguhkan kata-kata itu dengan tindakan ilahi-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sudah 9:30, saudara. Saya merasakan ada orang yang punya masalah dengan pergelangan tangannya. Saya punya masalah dengan pergelangan tangan. Saya beberapa bulan lalu jatuh, saudara. Tapi ini orangnya lebih sakit daripada saya. Saya sudah mulai nyaman tangan saya. Tapi ada orang yang punya masalah dengan pergelangan tangan ini tidak nyaman. Mana orangnya? Mana anak Tuhan yang punya masalah dengan pergelangan tangannya? Tidak ada. Sudah berapa lama Ibu Ji? Ya? Sudah lama. Ada lagi? Tidak ada. Pegang sekarang tangan yang sakit itu dengan tangan yang sehat. Hamba-Mu tidak mengulurkan tangan kepada anakmu. Biar Engkau yang hadir di sini mengulurkan tangan kepada anakmu. Engkau yang hadir Tuhan, silakan Kau datangi anakmu dan ulurkan tanganmu yang penuh kuasa itu menyembuhkan pergelangan tangannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia pulang dan penyakit ini meninggalkan dia. Dia pulang dan penyakit ini pergi dari tubuhnya. Karena tubuhnya adalah milik Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, ketika saya mau bilang amin, Tuhan bilang ada orang yang punya tubuh ada bintik-bintik. Saya nggak tahu warna bintik-bintiknya apa. Tuhan hanya bilang ada bintik-bintik. Entah seperti biang keringat kah atau seperti apa, ada bintik. Satu orang ada lagi.
Berdiri di tempat sekarang yang di kulitnya ada bintik. Kita mau berdoa, taruh tangan di dada. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu dia menyembuhkan, membuat mujizat, dan malam ini dia mau membuat mujizat kembali karena dia sama sampai selama-lamanya. Terima kesembuhan dari bintik-bintik di tubuhmu, di kulitmu itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun diagnosis penyakit kulit itu, apapun akar penyakit kulit itu dalam nama Tuhan Yesus sekarang keluar. Oleh kuasa Tuhan itu dibakar habis akar-akarnya dan kulitmu menjadi pulih kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mendengar kata sendi. Adakah di sini orang yang entah ada punya rematik tulang atau apa? Sendi. Berkali-kali saya mendengar kata sendi. Berdiri di tempat sekarang. Ya, saya sedang diurapi untuk kesembuhan. Tolong berdiri. Ketika saya bilang amin, urapan itu diangkat. Ketika saya jalan keluar, saudara jangan berharap kesembuhan. Ya, urapan saya ketika saya sedang di mimbar dengan saya di bawah tidak sama. Kenapa? Saya di mimbar sedang berbicara atas nama Tuhan. Urapannya ada. Ketika saya turun, saya orang biasa lagi. Taruh tangan di dada. Tuhan katakan, aku mengutus engkau untuk menyembuhkan orang sakit. Dan hamba-hambanya menerima kuasa pengutusan yang tidak pernah dia cabut untuk menyembuhkan orang sakit. Jadilah anak-anak Tuhan yang sakit pada persendiannya ini sembuh. Bukan karena iman mereka saja, tetapi karena kuasa dan kasih Tuhan memang mau menjamah, mau menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persendianmu diperbaharui dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit ini dicabut keluar, dibuang jauh daripada hidupmu, dan seumur hidupmu tidak boleh menderita penyakit ini lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan katakan kepada saya, pinggul. Pinggul dengan pinggang beda ya, tolong perhatikan. Pinggul dengan pinggang tidak sama. Ini pinggul. Yang pinggulnya berdiri sekarang. Kita mau berdoa. Biar kuasa kesembuhan itu mengalir ketika kita berkumpul. Karena Yesus bertata ketika kita bersama-sama. Karena Yesus hadir ketika kita berkumpul di dalam namanya. Dan dia hadir bukan hanya untuk mengajar, tapi dia hadir untuk memulihkan kesehatan umatnya juga. Karena firman-Nya mengatakan, hendaklah engkau roh, jiwa, dan tubuh baik-baik. Jadilah baik. Seperti firman yang dia katakan. Karena dia meneguhkan firman itu dengan tindakan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, tiba-tiba saya melihat air seni, air kencing. Saya tidak tahu ada apa. Saya melihat ada genangan air kencing. Saya tidak tahu. Satu, genangan air kencing bisa berarti diabetes. Ya kan? Karena kalau orang kencing manis pun itu kencingnya bisa dikerubungi semut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat genangan air kencing bisa juga berarti ada masalah dengan prostat, ada masalah dengan saluran kemih. Saya tidak tahu. Saya melihat genangan air kencing dalam penglihatan. Siapa orangnya yang memang punya masalah itu? Berdiri. Kita mau berdoa. Ya. Waktu di salah satu gereja tahun 2 tahun lalu juga saya dapat pernyataan ada di sini orang yang sakit diabetes parah. Ada jemaatnya berdiri, ya. Kemudian Tuhan jamah dia sembuh total sampai hari ini. Ya. Tidak ada masalah seberat apapun diabetes itu, mau tipe A, tipe B, tipe apapun buat Tuhan kecil kalau dia mau. Kalau dia mau loh, saudara. Kalau dia nggak mau ya nggak bisa. Ya. Kita berdoa. Karena saya melihat genangan air kencing. Jadi Tuhan tidak bicara spesifik penyakitnya, tapi itu berhubungan dengan
Seperti diabetes berhubungan dengan saluran kemih dan akses itu pokok bagian-bagian itu. Kita mau berdoa. Bapa, kami membutuhkan urapan yang lebih besar untuk kesembuhan. Kami membutuhkan urapan yang lebih besar, Tuhan Yesus. Mari, jamah anak-anak-Mu ini. Tolong anak-anak-Mu ini. Supaya mereka pulang dan sembuh. Mereka pulang dan lihat mujizat. Mereka pulang dan memuliakan Tuhan. Mereka tidak bertemu dengan hamba-Mu di ibadah. Mereka bertemu dengan Yesus. Kepada siapa kami memuji, kepada siapa kami berseru, kepada siapa kami mengarahkan pengharapan kami. Kau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Ini mereka anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik. Berfungsi kembali dengan normal pankreasnya. Berfungsi kembali seluruh bagian saluran kemihnya. Semua jadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurna. Sempurna lagi. Tuhan sama yang menciptakan. Tuhan sanggup memperbaiki. Bahkan Tuhan sanggup mengganti organ-organ yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada orang yang datang dengan kelainan kulit. Saya tidak tahu penyakit apa. Saya tidak lihat satupun di sini punya kelainan kulit. Tapi Tuhan bilang ada kelainan kulit. Ada siapa orang? Kenapa dia? Ada apa itu penyakit apa? Baik. Ada lagi. Ada lagi. Ada. Saudara, banyak penyakit kulit yang tidak pernah bisa disembuhkan. Ya, banyak. Waktu saya di Jerman pun, saudara, pengobatan begitu maju. Eksim di wajah tidak pernah bisa disembuhkan oleh dokter di Jerman. Ya, eksim air. Wajahnya terus keluar air. Eksim. Tidak bisa disembuhkan, dokter. Ya, sampai sekarang pun kelainan vitiligo di kulit tidak bisa disembuhkan. Hanya Yesus yang tabib di atas segala, semua dan di bawah Yesus. Kita mau berdoa buat kelainan kulit. Bapak, kami mau berdoa buat kelainan kulit supaya itu sembuh. Kami mau berdoa supaya jamahan terjadi. Kami mau supaya itu terjadi. Baik, sempurna, normal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang-orang bisa cerita kepada orang lain. Iya, Yesusku hidup. Iya, Yesusku dahsyat. Mereka tidak mendengar cerita orang lain. Mereka mengalaminya sendiri. Menjadi kesaksian yang kuat. Bukan kata orang. Bukan lihat orang lain. Tapi mengalami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia Tuhan? Sudah berapa lama punggungnya ini Tuhan? Amin. Saudara, ada orang yang punya punggung sakit, kadang punggungnya itu sakit di sini, nanti bisa pindah atasan dikit sakitnya. Itu seperti itu. Jadi sakitnya itu bisa walking around, jalan-jalan. Tapi tetap di bagian punggungnya. Adakah orangnya di sini? Kadang sakit agak bawah dikit di punggung, kadang agak naik sedikit di punggung. Itu bisa jalan-jalan penyakit. Ya, ada lagi. Ada lagi, kita mau berdoa, saudara. Ya. Tuhan sanggup menjamah punggung itu, entah tulang belakangnya, entah syarafnya, apapun juga. Tuhan sanggup memperbaikinya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang meneguhkan firman Tuhan Yesus dengan tindakan ilahi. Bapa yang meneguhkan perkataan Tuhan Yesus. Silakan Tuhan tindakan ilahi itu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Selesai. Tuhan bilang ingat saudara, karunia kesembuhan adalah karunia umum buat seluruh orang Kristen.
Karunia nubuat adalah karunia umum semua orang Kristen. Dari 9 karunia, ada karunia-karunia yang ada yang umum. Semua orang Kristen punya secara otomatis. Nanti kapan-kapan saya bahas itu. Ya, jadi itu bukanlah karunia istimewa. Oh, dia punya karunia. No. Karunia kesembuhan adalah karunia milik seluruh orang Kristen. Karunia bernubuat adalah karunia umum juga. Semua orang Kristen bisa. Memang ada beberapa karunia yang khusus hanya orang tertentu. Tapi karunia banyak yang untuk semua orang. Saya nggak tahu apakah besok malam Tuhan suruh saya bahas itu supaya saudara ngerti. Jadi jangan terpesona, wah karunia kesembuhan. Itu karunia umum semua orang Kristen punya. Saya mau beritahu saudara. Cuman karena kita tidak mengerti firman, kita merasa hanya orang tertentu. Terus orang yang dikasih karunia itu juga tidak mau menjelaskan kepada orang lain bahwa itu bisa semua orang. Takut jadi saingan. Ya. Saudara, kalau saudara rindu, terus cari Tuhan. Terus cari Tuhan. Ingat pekerjaan banyak, pekerjaannya sedikit. Karena semua mau Tuhan yang kerja. Dia yang nungguin jadi mandor. Baik, ibadah sampai sini. Saudara, ya siapkan hati untuk Natal. Amin. Jangan pasang lampu yang kelap-kelip walaupun indah. Pasang lampu yang terus menyala. Amin. Rubah lampu Natalnya, betul? Walaupun kelihatan tidak indah. Karena itu adalah terang dunia, bukan kelap-kelip dunia. Ya, saudara sudah salah pasang lampu kelap-kelip. Yesus bukanlah kelap-kelip dunia. Amin. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Sudah selesai, mari kita pulang. Ya, mari kita pulang. Itu doa.